Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Putriani. Di sini aku bakal jelasin tentang prinsip pemberian kredit, yaitu ada 5C dan 7P. Yang pertama kita bakal jelasin yang tentang 5C dulu ya. Yang 5C itu terdiri dari yang pertama itu adalah karakter. Karakter itu adalah kriteria yang melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Ini dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini juga dapat dilihat reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindakan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Yang kedua adalah capacity. Capacity itu adalah kriteria kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Maka pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kreditnya, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya tuh akan ditolak. Jadi kalau misalkan penghasilan dia tiap bulannya kecil, otomatis bisa aja pengajuan kreditnya itu ditolak sama pihak bank. Yang ketiga itu ada kapital. Kapital itu biasanya modal yang dimiliki calon peminjam, khususnya diberlakukan kepada nasabah untuk meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari perusahaan yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Yang keempat itu ada kolateral. Kolateral itu adalah jaminan yang diberikan peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besar pinjaman yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya daripada kredit yang diberikan oleh bank. Yang kelima itu adalah condition. Condition itu adalah perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan. Biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman nantinya, yang tentu terpengaruhi oleh atas kondisi ekonomi mereka. Selain 5 prinsip, lembaga keuangan juga memberikan prinsip 7P. Dalam prinsip 7P, kriteria yang harus dipenuhi yaitu yang pertama itu ada personality. Personality itu adalah kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencangkup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua itu ada party. Party itu adalah di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga itu ada purpose. Purpose itu ya tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, atau biaya pendidikan, atau justru untuk kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan. Misalnya, jika bank tersebut berfokus dalam pengelolaan modal, maka tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Yang keempat itu ada prospek. Prospek itu adalah usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku bagi nasabah
yang mengajukan pinjaman dengan modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek atau kedepannya bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima ada payment. Payment itu adalah kriteria yang bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Payment ini bisa dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam itu ada probability. Probability di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Jadi misalkan dikhususkan kepada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya, semakin tinggi tingkat probability dari calon peminjam, maka semakin tinggi pula kredit yang diajukan dapat disetujui oleh pihak bank. Yang ketujuh itu ada protection. Protection itu adalah mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang atau aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Demikianlah prinsip 5C dan 7P yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan terutama bank dalam memberikan kredit pada nasabah. Kriteria-kriteria tersebut perlu diperhatikan bukan saja oleh pemberi kredit, namun juga untuk nasabah dalam mengajukan kreditnya agar dipenuhi oleh lembaga keuangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.